Selamat pagi waktu Belanda, teman-teman sepak bola, teman-teman football Indonesia. Saya terakhir melihat podcastnya Pak Erick Thohir di Liputan 6 Podcast. Saya memahami pemikiran Pak Erick Thohir sebagai bisnismen ya, bahwa beliau tidak boleh mencintai Sintayong, dalam artian ya memang orang bisnis harus saklek. Saya hormati sih itu, memang ya mungkin orang bisnis ya harus begitu, tapi kalau saya melihatnya tetap ya, kenapa misalnya perpisahan dengan Sintayong itu begitu menyakitkan, dalam artian harusnya sih lebih smooth lah. Misalnya ya apapun alasannya, karena alasan misalnya tidak menguasai ruang ganti atau komunikasi yang tidak baik, itu bisa semua terjadi dimanapun gitu, sama siapapun. Jadi bukan berarti kapasitas Sintayong yang jelek, bukan, karena memang situasinya juga rumit. Dalam artian apa? Ya pertama, ini menangani timnas yang selalu datang katakanlah silih berganti ya kan. Selama ini kan selalu ada orang baru dan harus bisa meramu, harus bisa menyatukan. Nah, itu sesuatu yang sulit. Apalagi ya seperti diungkapkan memang ketika misalnya datang pemain yang grade A atau yang apalah namanya itu, mungkin yang lebih bagus kualitasnya. Tapi kan sejatinya sebenarnya pemain juga tahu kan kalau misalnya dia mau gabung sama timnas itu pelatihnya adalah Sintayong. Dan siapapun, seorang Ronaldo pun kan harus mengikuti perintah pelatih gitu. Itu sih yang saya lihatnya. Anyway, sekali lagi sebenarnya bukan masalah Sintayong dipecat atau apa. Cuman buat saya sih tetap momentumnya ya memang udah dijelasin sama Pak Erick, udah jelasin semuanya. Tapi ya toh yang saya lihat ketika misalnya momentum ketika kalah lawan Cina itu momentumnya lebih baik, karena kita juga lagi down, kita juga lagi banyak yang ngeritik lah, misalnya kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kenapa kemudian setelah AFF dan kan terungkap bahwa memang benar sebenarnya di Piala AFF itu Sintayong ditarget. Jadi bukan tanpa target ya. Ditarget semifinal. Harusnya kita menang lawan Laos? Iya. Harusnya kita sama Filipina? Iya. Tapi ya kadang kan apa ya? Kalau misalnya ya dunia sepak bola itu kan harus ada keberuntungan juga gitu. Kita lihat misalnya Manchester City lah, dengan penguasaan bola yang sedemikian tinggi misalnya, tendangan ke gawang juga banyak, tapi kalau nggak lagi beruntung toh tetap kalah. Sementara lawan misalnya yang cuman counter attack, sekali ada peluang dan kemudian masuk dan dia menang, itu juga bisa terjadi. Ya kita lihat juga misalnya faktor-faktor lain lah, misalnya kan adanya kartu merah dari pemain yang membuat kemudian permainan jadi rusak misalnya, atau ya pemain sendiri yang memang kualitasnya gitu. Tapi kan ya sebenarnya Sintayong juga sudah melihat bahwa ya memang dengan komposisi pemain yang seperti ini nggak bisa banyak diharapkan gitu. Cuman kan untuk ngasih jam terbang. Itulah, jadi yang saya lihat tuh Sintayong bukan cuma mikirin senior, jadi dia lebih luas pemikirannya untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Anyway, keputusan sudah diambil Pak Erick Thohir, ya mau nggak mau memang kita harus dukung dan kita harus akui memang ya kata Pak Erick dia selalu support Sintayong dengan segala hal dan segala macam. Ya sebenarnya itu juga kewajiban dari federasi ya.
Kalau memang mau maju kan sama-sama. Misalnya ditargetkan Piala Dunia, tapi kalau misalnya PSSI-nya nggak mensupport ya percuma. Ya memang harus setali dua uang ya namanya ya. Jadi semua harus bekerja sama. Nggak bisa satu begini satu begitu. Dan memang ya PSSI yang punya otoritas untuk melanjutkan atau memecat pelatih. Dan yang sangat disayangkannya bagi banyak pecinta timnas itu adalah momentumnya gitu. Ya, dan kemudian ya itu tadi harusnya ya saya sih tetap pada pemikiran saya bahwa PSSI itu harusnya lebih memberikan ya memperlakukan Sintayong dengan lebih baik daripada ini cuman mecat kemudian say goodbye, sayonara. Kita lihat Sintayong tanpa pendampingan, misalnya nggak ada foto salaman, nggak ada konferensi bareng, misalnya bahwa kita pisah itu baik-baik gitu. Itu sih, dan ya bikin kaget aja. Ya Bung Usna ini kan juga bilang bahwa ya tentu ini ada pemikiran-pemikiran yang kontroversial gitu. Saya sih nggak akan bawa ke ranah politik atau apa, dalam artian apakah ini untuk melenyapkan berita-berita yang yang sedang berkembang tentang korupsi lah atau apa, I don't know. Tapi yang pasti saya setuju bahwa kita perlu untuk mempertahankan Pak Erick Thohir. Karena beliau dengan kapasitasnya, pengalamannya, dan powernya memang ya dibutuhkan sekali untuk PSSI gitu. Beliau selama ini memang sampai saat ini ketua PSSI yang terbaik lah menurut saya. Dan memang itu juga ya satu kewajiban daripada federasi untuk membantu dan untuk untuk melakukan all out juga gitu. Cuman yang jadi masalah juga, makanya kenapa saya upload video sebelumnya tentang momentum perbaikan PSSI itu, yang bahwa di PSSI juga harus ada perubahan gitu. Misalnya ya entahlah asisten-asistennya atau exco-nya yang bikin tambah ruwet kan, kemudian ya kalau bisa yang profesional lah, jangan yang politikus gitu loh gitu. Ya kita lihat Pak Erick sendiri sudah bilang bahwa ya Peter Kluivert pun dia nggak menjamin juga bahwa dia akan berhasil. Dia udah bilang. Berarti artinya dia sadar juga bahwa ya bisa dikatakan gambling, bisa dikatakan itu, tapi usaha katanya. Ya let's see. Saya sih selalu bilang bahwa waktulah yang akan menjawabnya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengkritik. Kita tidak boleh diam, kita tutup mata, enggak. Kritik harus tetap. Itu sih pandangan saya untuk sampai saat ini. Ya kita dukung, enggak ada masalah, walaupun dengan berat hati. See you guys, sampai di next video selanjutnya.